Selamat malam teman-teman. Saat ini saya sudah bersama, ini kita enaknya manggil apa ya? Bang Yeri atau Pastor Yeri atau Bang lah, Bang. Bang aja lah dengan Bang Yeri. Mungkin kita mau kenalan dulu nih Bang. Mungkin Siap. Bang Yeri, nama lengkapnya siapa, biasanya dipanggil apa, lalu sehari-hari ngapain, sama statusnya. Siapa tahu ada yang naksir ternyata statusnya udah suami orang kan Bang. Ya, jadi nama Yeri Fatina Sarani, biasa dipanggil Yeri, terus aktivitas rohaniawan sama aktivis sosial, sudah nikah, punya anak satu. Apalagi ya, Bro? Kayaknya udah deh. Sehari-hari ngapain nih? Sehari-hari bapak Aktivitasnya? rumah tangga, terus pelayanan sama aktivitas sosial aja. Aktivitas sosial. Aktivitas sosialnya apa aja nih? Biasa contohnya lah apa aja yang memang Contohnya partnya kan ada yayasan, namanya Yayasan Roripati Nasarani. ya. Nah itu biasanya ngurusin masalah narkoba, pendampingan orang dengan HIV/AIDS, Oke. terus Family Crisis Center, Oke. kayak gitu-gitulah. Ya, ya. Oke. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita sedikit biar fun dulu. Gua ada beberapa pertanyaan yang mesti dijawab cepat. Nah, pertanyaannya itu atau, jadi nggak perlu dikasih tahu alasan aja, dijawab aja. Ini atau ini, gitu ya. Oke. Siap? Siap. Oke, siap. Pagi atau malam? Malam. Narkoba atau wanita? Narkoba. Hukum atau rehab? Hukum. Rehab, sorry. Rehab, oke. Mafia kesehatan atau badan narkoba? Badan narkoba. Masa lalu atau masa kini? Masa kini. Masa kini atau masa depan? Masa depan. Istri atau anak? Istri. Hidup nyaman tapi diatur orang, atau berdiri di antara hidup mati tapi bebas dari aturan orang lain? Yang kedua tuh yang panjang tuh. Oke, itu aja. Yeah. Oke, kita mulai dengan tanya jawab. Pertanyaan pertama mungkin bisa ceritakan dengan cepat dalam 1 menit. Dulu awal mula pakai narkoba itu seperti apa? Dikasih tukang jualan sekolah, tadinya nggak ngerti, akhirnya kegoda, terus make, akhirnya jadi pecandu, terus berusaha berhenti selama 9 tahun, akhirnya bisa berhenti. Oke, jadi awalnya cuman dikasih apa penjaga warung ya? Iya. Jadi isu bahwa narkoba itu dari permen-permen itu benar terjadi? Bentuknya bukan permen, tapi dikasih sama orang-orang sekitar di sekolah, iya. Oke. Yang ngasih ini senior atau orang warungnya? Orang warung. Orang warung. Orang warung. Nah, Oh ya, itu jualan. di Jakarta ya, di Jakarta ya? Jakarta. Oke, tadi ada sedikit cerita tentang akhirnya stop. Nah, berarti titik poin apa yang membuat Bang Yeri stop dari narkoba? Titik poin ketika menemukan sesuatu yang lebih enak dari narkoba. Apa tuh? Itu pertama hidup dalam Tuhan, kedua kekuatan yang dimulai dari rumah atau keluarga. Kekuatan yang dari keluarga. Jadi ketika selama pencarian menemukan yang lebih enak dari narkoba itu, dua hal itu, akhirnya sampai hari ini berhenti. Oh, tapi maksudnya ada satu titik nggak yang akhirnya kayak, pasti kan ada satu yang mentok. Nah, mentoknya itu kenapa? Ya, mentoknya jadi coba bunuh diri, ya karena mentok. Jadi udah di rock bottom lah, titik paling dasar. Habis itu sudah melakukan minum racun serangga waktu itu dan kunci pintu apa semua, lalu nggak sadar, tapi ditolong Tuhan di situ. Disitulah pertama kali benar-benar percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, Tuhan itu mengasihi sampah juga, Tuhan itu setia, dia panjang sabar, dan disitulah pertama kali mengalami cintanya Tuhan ketika coba bunuh diri, terus ketolong Tuhan, dan
mulai bangkit dari kejadian hari itu sih. Jadi bisa dibilang mentoknya semua udah dicoba tapi nggak mati juga gitu. Iya. Bisa dibilang seperti itu ya. Oke, Iya. tadi kan berarti titik poin terus mencoba untuk stop gitu ya. Nah, apa sih yang paling sulit dalam masa proses stop narkoba itu? Terus pasti kan apa nggak mungkin langsung dong, pasti kan ada Iya. berjuangnya. Nah, itu proses itu berapa lama tuh? Ya, transisi ya. Itu kan transisi. Transisi yang paling berat ada dua. Pertama, sugesti psikis. Ya, setelah melewati masa putus asa, sakau, masa psikis tuh cukup kuat lah sampai ke bawah mimpi apa semua, kepengen sampai keringet dingin gitu. Lalu yang kedua, bagaimana bisa lepas dari jaringan bandar narkoba itu yang cukup lama sih, perlu sekitar 2 tahunan 2 tahun. untuk bisa benar-benar lepas dari sindikat narkoba itu. Itu yang paling berat di masa transisi. Jadi secara fisik berhadapan dengan bandar-bandar sama jaringan yang ada, secara psikis yaitu sugesti yang nggak bisa dikendalikan di awal-awal gitu. Itu dua hal sih. Sesulit, maksudnya gini, narkoba bandarnya itu sesulit apa sehingga itu apakah dikejar? Ya sulit. Ya sulit. Jadi kan ketika saya berhenti itu, teman-teman yang pakai dulu mikirnya cepu itu mata-mata polisi. Oke. Nah akhirnya dibuat sayembara lah. Sayembara itu yang bisa dapetin kepala waktu itu sayembara 20 juta. Nah akhirnya nggak bisa pulang ke rumah. 2 tahun itu cuma beberapa kali dan itu juga cuma jam 12 malam, nanti subuh-subuh balik lagi. Karena memang kalau mereka mengeksekusi orang ya pasti mereka eksekusi, dalam artian nggak sedikit yang udah mati dibunuh karena kasus yang sama. Oke, tadi kan ini udah stop. Nah, kemudian masa transisi udah lewat, kemudian sekarang sudah berubah. Tadi Bang Yeri cerita udah menjadi aktivis sosial, udah menjadi rohaniawan. Nah, ini banyak kita temui orang-orang yang mungkin pernah masa lalunya entah narkoba, entah seks bebas, entah pecandu alkohol, apapun itu, kadang-kadang beberapa dari mereka itu malah ketika stop malah jadi memusuhi atau seolah-olah mereka munafik lah dengan masa lalunya mereka, lalu kemudian mereka malah memusuhi orang-orang yang seperti itu. Nah, kalau dari sudut pandang Bang Yeri sendiri, kalau melihat orang-orang yang masih di sana, sebenarnya respon apa yang Bang Yeri sekarang ada di hati Bang Yeri buat orang-orang yang seperti itu? Justru. Karena kan Bang Yeri pernah di sana. Ya, kalau kita pernah lewat, artinya nggak ada sebenarnya orang bisa dengan kekuatannya sendiri melewati fase kecanduan itu tanpa pertolongan Tuhan dan orang lain. Nggak mungkin, bisa sendiri itu nggak mungkin. Nah, sudah sewajarnya ketika seseorang lolos dari lingkaran itulah, paling tidak punya empati lah untuk mau menolong kawan-kawan yang masih di sana. Paling enggak jangan taruh stigma negatif. Kalau dulu kita di stigma negatif sama orang, terus ketika kita pulih, giliran kita yang sudah pulih ini memberikan stigma negatif pada mereka yang masih pakai. Ya, setuju. Nah, bagaimana pendapat Bang Yeri kalau kan ada yang ngomong gini, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Nah, lalu kemudian hal itu dipakai untuk teman-teman gue yang dulu buruk atau orang-orang seperti itu buruk, jadi gue nggak bisa deket-deket nih. Ya kalau ayat itu dipakai mentah, nggak ada juga kok yang mau datang ke kita nolong kita. Emang kita baik, kita dulu buruk. Cuma ada orang yang ninggalin kenyamanannya untuk kita, sehingga kita bisa jadi baik. Kayaknya itu beda konteks deh. Maksudnya kadang-kadang orang memakai itu untuk kalau males ya males aja. Kalau nggak punya hati ya nggak punya hati aja. Nggak usah bawa-bawa ayat atau bawa-bawa ini karena moral kita nggak mau nolong dia, itu sih lebih menyakitkan lah.
Jadi kalau nggak mau nolong ya udah, tapi jangan bawa embel-embel apa-apa gitu. Ya, ya, setuju. Seberapa besar peran orang lain dalam hal ini, keluarga boleh, keluarga atau komunitas atau sahabat dalam masa pemulihan tadi? Iya, sangat besar sih. Jadi peran itu menentukan, makanya kenapa penjara itu nggak susah jadi solusi dalam masalah penanganan kecanduan narkoba, karena di dalam penjara unsur kepedulian itu hampir nggak ada. Ya. Itu kan shock terapi, sedangkan makanya gini, kita punya programnya Strong From Home. Ya. Strong From Home itu gini, kalau keluarga berfungsi, anak-anak nggak perlu dibawa ke rehabilitasi. Ya. Membangun kekuatan di dalam keluarga itu punya daya cegah yang dahsyat. Ya. Dan daya tanggulangi yang luar biasa. Jadi rehabilitasi paling canggih, paling murah, paling ajaib ya keluarga gitu. Dan peran serta sahabat. Jadi saya kapok bukan karena saya dihukum mati. Saya udah coba bunuh diri, berarti saya nggak takut sama hukuman mati. Saya udah hukum diri saya sendiri. Ya. Artinya hukuman mati nggak buat saya kapok, tapi kepedulian seseorang itulah yang membuat saya kapok, sehingga ya dalam anugerah 20 tahun sekarang saya berhenti. Saya kapok pakai narkoba karena ada yang peduli, bukan karena ada yang hukum. Nah, makanya kepedulian itu menjadi core yang sangat penting di dalam tatanan hidup masyarakat. Gitu sih. Oke. Nah, bagaimana, ini masih nyambung di pertanyaan itu, bagaimana kalau orang itu udah nggak punya keluarga kandung, atau mungkin keluarga kandungnya juga misalnya bapaknya pembunuh, anaknya pengguna narkoba, terus udah berantakan lah. Sebetulnya peran apa yang bisa di... Ya makanya gini, disinilah unsur Tuhan sebenarnya berperan. Ya, kita bersyukur ada di negara yang berasaskan ketuhanan yang Maha Esa, apapun agama kita. Ya. Unsur Tuhan akhirnya menjadi unsur yang paling kuat untuk pengganti apapun. Yes. Krisis ayah, krisis ibu, krisis kasih sayang, krisis sentuhan, krisis pujian, krisis apresiasi. Ya. Yang nggak mungkin kita bisa dapatkan itu 100% dari manusia. Ya. Gitu. Jadi kita kalau kenal Tuhan nggak perlu tunggu keluarga baik dulu baru kita baik. Oh yes. Terus kita kalau kenal Tuhan, kita nggak menempatkan diri jadi korban. Gue gini gara-gara bokap gue, gara-gara nyokap gue, gara-gara bokap gue kawin lagi, gara-gara bokap gue penjahat. Ya wajar lah, buah nggak jauh dari pohon ya. Nah, unsur Tuhan tuh mengintervensi sehingga kita tetap bisa terima semua yang terbaik. Berarti berdamai dengan diri itu sebetulnya unsur Tuhan. Ya, itu akhirnya hanya bisa didapatkan ketika kita di dalam Tuhan. Gitu. Berdamai dengan diri kan gini, melihat pantulan cermin sudut pandang. Dari cara kita ngeliat diri kita, orang lain lihat kita, dan Tuhan lihat kita. Yes. Nah, unsur Tuhan kan yang paling penting, orang dia yang ciptain kita. Ya. Tadi bicara RPF, kenapa akhirnya mendirikan RPF untuk menolong pengguna narkoba, ODA, dan trafficking ya kalau nggak salah ya? Iya, jadi ada satu kekuatan yang bisa menaklukkan, entah itu sindikat jahat, entah itu kehidupan yang terpuruk, namanya kepedulian. Kepedulian itu murni, bukan milik agama tertentu. Kepedulian itu senjata sih. Gitu. Jadi ketika ada sebuah kepedulian, akhirnya satu masalah akan satu kelompok akan terimun paling enggak dalam pencegahan, dalam penanggulangan juga. Jadi ibaratnya gini, setiap gembok dibuat dengan kuncinya, setiap masalah diizinkan dengan solusinya. Nah, yayasan ini mencoba menempatkan diri menjadi solusi dari masalah atau krisis yang ada di sekitar kita saat ini. Itu aja sih. Oke, pertanyaan serius terakhir. Serius gak serius sih, tapi ini serius. Apakah saat Anda menolong teman-teman yang tadi
di RPF itu yang pengguna narkoba atau ODA atau trafficker atau kena masalah trafficking, apakah Anda melihat latar belakangnya dia dan agamanya dia? Ya jelas enggak sih. Saya Nasrani, tapi ya itu menurut saya kejahatan kemanusiaan kalau saya hanya menolong yang Nasrani aja. Gitu. Ketika kita masuk dalam sebuah krisis bangsa, kacamata kita mesti luas. Jadi kalau kita belajar mencintai Tuhan, dalam artian skup saya Kristen, Yesus, saya harus belajar mencintai yang Yesus cintai. Yes. Dan Yesus itu mencintai semua kelompok, golongan, masyarakat, ras. Yeah. Sehingga saya harus menyediakan hidup saya juga untuk mensupport bukan berdasarkan agama, itu yang pertama. Dan yang kedua, saya tidak melakukan kristenisasi terselubung. Dalam artian saya nolong orang, apalagi kalau orang itu non-Kristen, tapi motivasi terselubung saya, ujung-ujungnya saya bawa ke gereja. Ujung-ujungnya saya buat dia nggak enak karena udah saya tolong, akhirnya dia harus merespon Tuhan saya gitu. Ya, saya rasa itu dua core penting sih dalam melakukan kebaikan ke orang lain. Oke. Kita lanjut ke sesi ketiga, penutupan. Jadi kali ini pertanyaan fun lagi, tapi harus dijawabnya cuma satu kata juga. Jadi kalau gue tanya apa, hanya satu kata yang boleh dijawab tentang itu. Oke. Satu kata. Apa aja? Jawabannya apa aja? Jawabannya apa aja? Nggak perlu dikasih listennya. Biar yang nonton, biar yang mendapatkan tinggi sendirilah, message sendiri gitu ya. Oke, satu kata tentang ayah. Kesempatan kedua. Satu kata tentang mama. Penolong. Satu kata tentang narkoba. Masalah. Satu kata tentang agama. Rasa. Satu kata tentang Tuhan. Pluralis apa? Pluralisme. Iya. Oke. Dua lagi. Satu kata tentang BNN. Negara. Terakhir, satu kata tentang Indonesia. Jaya. Oke, Bang. Terima kasih untuk malam ini. Ini bincang malam episode pertama ya. Mungkin buat teman-teman yang nonton bisa tunggu nanti episode-episode berikutnya. Diusahakan tiap malam. Kalau nggak tiap malam, mungkin 2 atau 3 hari sekali sampai konsisten tiap malam. Mungkin terakhir pesannya Bang Yeri boleh pesan buat sekarang kan lagi masa COVID-19 ini, pesan buat teman-teman yang nonton. Ya, kita nggak bisa rubah musim, kita cuma bisa beradaptasi sama musim. Jadi sama seperti halnya kegagalan. Kegagalan itu cuma hal yang numpang lewat aja di kita. Kita tidak diciptakan untuk gagal. Sama, dunia ini nggak diciptakan untuk COVID-19 dalam jangka waktu panjang. Satu-satunya akan lewat. Dan itu waktu itu akan lewat, maka kita akan bisa berkarya lagi dan buat sesuatu orang lain. Oke. Terima kasih Bang Yeri. Kita sudahi kata malam hari ini. Mungkin teman-teman bisa subscribe juga. Like, subscribe, share kalau merasa video ini bermanfaat. Terima kasih. Thank you. Thank you.